Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1C021197 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan ke-11 yaitu tentang subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, dan juga tarif pada pajak penghasilan oleh badan. Nah, berbeda halnya dengan pajak penghasilan pribadi, pengertian dari subjek pajak badan merupakan badan yang harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak badan dikenai pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi, kalau dia tidak menerima penghasilan, maka dia tidak akan dikenai pajak penghasilan. Apabila sudah mempunyai NPWP hanya mempunyai kewajiban pelaporan pajak saja. Subjek pajak penghasilan badan ini merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Beberapa subjek badan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan UKP dan yang termasuk ke dalam badan tersebut yaitu ada beberapa, sebenarnya ada banyak, tapi saya sebutkan 5 saja. Yang pertama ada perseroan terbatas atau yang lebih sering kita dengar yaitu PT. Yang kedua ada perseroan lainnya, lalu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan juga BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya ke objek pajak penghasilan PPh badan. Yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak badan adalah penghasilan yang diterima oleh badan penghasilan sebagai objek pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh diantaranya yaitu saya sebutkan beberapa juga, ada 5 dari beberapa diantaranya ada hadiah dari kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan. Lalu ada penerimaan kembalian pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lanjut, ada norma perhitungan pajak penghasilan badan. Ketentuan yang berlaku terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sering kita kenal dengan UU KUP. Pasal 28 ayat 1 bahwa wajib pajak badan diwajibkan untuk mengadakan pembukuan agar mengetahui besar penghasilan kena pajak yang dikenakan. Nah, ini ada untuk menghitung penghasilan kena pajak itu melalui proses yaitu ada 3. Yang pertama menghitung penghasilan selama setahun, lalu ada mengurangi dari biaya-biaya, pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu seperti pengeluaran langsung atau tidak langsung dan berhubungan dengan kegiatan usaha. Dan yang terakhir ada biaya yang tidak dapat dikurangi. Wajib pajak badan juga harus mengeluarkan biaya yang tidak dapat dikurangi. Antaranya yaitu pembagian laba, sisa hasil usaha koperasi atau biaya kepentingan pribadi pemegang saham maupun biaya lain dalam aturan perpajakan. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan badan. Selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap yakni 22% itu pada tahun 2020 dan 2021, lalu turun 20%, lalu turun 2% menjadi 20%, itu mulai berlaku pada 2022, lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka, menjadi 19% pada 2020 dan 2021, lalu 17% itu mulai pada 2023. Tapi penurunan tarif pajak penghasilan badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini memiliki syarat. Syaratnya yang pertama ada saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Lalu ada setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5%.
Lalu saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari. Dan yang terakhir, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lalu saya menambahkan contoh daripada perhitungan pajak penghasilan badan. Soalnya, pada tahun 2021, PT AAA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum mengetahui pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan, kita harus mengetahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dari PT tersebut. Nah, pajak yang harus dibayarnya adalah 50% dikali 22% dikali dengan 5 miliar. Maka 550 besarnya pajak yang harus dibayar yaitu 550 juta rupiah. Namun perlu di bawah catatan bahwa selama periode tahun 2021 PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AAA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang dengan 100 juta. 50 juta dan 100 jutanya itu merupakan 50 jutanya itu pajak penghasilan karyawan dan pajak 100 jutanya pajak penghasilan pasal 23. Maka pajak penghasilan PT terutangnya yaitu sebesar 350 juta. 350 juta ini merupakan angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atau atas penghasilan badan usaha pada tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya mengenai pajak penghasilan badan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.